Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Putri Lestari, mahasiswa program studi PJJ Pendidikan Agama Islam UIN Syibr Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal skripsi dengan judul Persepsi Sosial Santri dan Internalisasi Nilai Etika Islam terhadap Praktik Pengabdian di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cirebon. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak dosen pembimbing, yaitu Bapak Abdul Muklis, MPD, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam seminar proposal ini. Pesantren selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak dan etika santri. Namun, muncul pertanyaan mendasar. Apakah seluruh aktivitas pengabdian santri benar-benar dipahami sebagai internalisasi nilai etika Islam, atau hanya dijalankan sebagai kewajiban struktural semata? Pertanyaan inilah yang menjadi titik awal penelitian ini. Pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual santri. Pendidikan di pesantren tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Salah satu bentuk konkret pembentukan tersebut adalah kegiatan pengabdian santri, baik di lingkungan pesantren maupun masyarakat. Pengabdian seharusnya menjadi ruang aktualisasi nilai etika Islam, seperti keikhlasan, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Namun, berdasarkan kajian literatur dan fenomena lapangan, internalisasi nilai etika Islam tidak selalu berlangsung secara merata. Penelitian Kusumawati 2023 menunjukkan bahwa internalisasi nilai membutuhkan proses panjang melalui pembiasaan dan keteladanan. Sementara itu, Ma'rufah dan Watoni menegaskan bahwa persepsi individu terhadap suatu aktivitas sangat memengaruhi kualitas keterlibatan sosialnya. Di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cirebon, kegiatan pengabdian telah menjadi program rutin. Akan tetapi, terdapat perbedaan persepsi di kalangan santri dalam memaknai pengabdian tersebut. Sebagian memaknainya sebagai ibadah dan pembentukan akhlak, sementara sebagian lainnya cenderung memandangnya sebagai kewajiban administratif. Disinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk mengisi celah kajian yang belum banyak membahas keterkaitan antara persepsi sosial santri, internalisasi nilai etika Islam, dan praktik pengabdian, khususnya dalam konteks pesantren tahfidz. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana persepsi sosial santri terhadap kegiatan pengabdian di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Cirebon. 2. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan pengabdian santri. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara persepsi sosial santri dan nilai etika Islam terhadap praktik pengabdian. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Mendeskripsikan persepsi sosial santri terhadap kegiatan pengabdian. 2. Menjelaskan proses internalisasi nilai etika Islam dalam pengabdian santri. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara persepsi sosial santri dan praktik pengabdian. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tidak dirumuskan hipotesis, melainkan fokus pada pemahaman makna dan proses sosial yang terjadi. Penelitian ini berpijak pada beberapa landasan teoritis utama. Pertama, teori persepsi sosial dari Alport yang memandang persepsi sebagai proses individu dalam menentukan pemahaman dan yang dimiliki. Kedua, teori nilai dari Isco yang menekankan tahapan knowing, feeling, dan acting yang sejalan dengan konsep pembentukan akhlak dalam pendidikan Islam. Ketiga, konsep etika nilai keikhlasan, amanah, tanggung jawab, dan tawadu, sebagaimana ditekankan dalam tradisi pendidikan pesantren. Penelitian terdahulu seperti Kusumawati 2023, Haryanto 2022,
dan An-Nafah 2025 menunjukkan bahwa internalisasi nilai di pesantren berlangsung melalui budaya, pembiasaan, dan praktik nyata. Namun, penelitian-penelitian ini belum secara spesifik memosisikan persepsi sosial santri sebagai faktor penting dalam praktik pengabdian. Oleh karena itu, posisi penelitian ini adalah menjembatani kajian prestasi sosial dan internalisasi nilai etika Islam dalam konteks pengabdian santri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami makna dan proses sosial yang dialami santri dalam kegiatan pengabdian. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Arafat Cirebon selama kurang lebih 4 bulan. Subjek utama penelitian sendiri adalah santri dengan pengasuh atau pembina pesantren sebagai informan pendukung. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel statistik, melainkan pemilihan informan secara persuasif sesuai kebutuhan data. Teknik pengumpulan data meliputi observasi kegiatan pengabdian, wawancara semi struktur, dan dokumentasi program pesantren. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 4 bulan dengan tahapan sebagai berikut. Bulan pertama, persiapan dan perizinan. Bulan kedua, pengumpulan data. Bulan ketiga, analisis data. Dan bulan keempat, penyusunan laporan. Jadwal ini disusun agar setiap tahap penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terkontrol. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian pendidikan Islam, khususnya terkait pembentukan etika santri melalui praktik pengabdian. Dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pesantren dalam merancang program pengabdian yang lebih bermakna dan berorientasi pada nilai. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan kajian etika sosial santri dalam konteks pesantren tahfiz. Sebagai penutup, penelitian ini berfokus pada pemahaman persepsi sosial santri, proses internalisasi nilai etika Islam, dan praktik pengabdian sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Saya menyadari bahwa proposal ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan masukan dan kritik juga saran dari Bapak dosen penguji demi perbaikan penelitian ini ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.